Terima kasih kita bisa diundang di dalam diskusi kita kali ini. Suaranya menggema. Iya, terlalu ekonya terlalu besar. Biasa untuk karaoke. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan tuberkulosis, ya, epidemiologinya saya kira tiap tahun WHO itu membuat laporan, rapor tiap-tiap negara terkait dengan tuberkulosis yang biasa disebut sebagai Global TB Report. Nah, di Indonesia ini untuk Global Report tahun 2020, di mana itu adalah kondisi Indonesia tahun 2019. Indonesia ini diestimasikan ada 845.000 penderita tuberkulosis baru. Dan angka ini tidak menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini yang menyebabkan kita kembali lagi menjadi juara 2 ya, di dunia. Indonesia dulu pernah juara 2, kemudian turun menjadi juara 3, sekarang naik lagi menjadi juara kedua. Dan permasalahan terbesar di kita adalah kita ini belum bisa menemukan pasien-pasien ini atau orang-orang yang menderita tuberkulosis ini banyak. Jadi dari laporan yang tadi saya sampaikan, dari 845.000 estimasi penderita tuberkulosis baru, yang ketemu itu baru sekitar 450-an atau sekitar 67% pada tahun 2019. Dan tahun 2020 semasa pandemi ini turun drastis, jadi tinggal 41%. Jadi hanya sekitar 360.000 yang ketemu. Nah, ini menjadi permasalahan yang besar karena namanya penyakit menular, selama dia tidak bisa ditemukan, maka dia tidak bisa diobati. Dan karena tidak bisa diobati, maka dia masih tetap menularkan terus. Sama seperti COVID lah. COVID itu kan begitu, makanya perlu kita akan kontak tracing. Karena pasien orang-orang yang terinfeksi tuberkulosis ini dia akan tetap menyebarkan penyakitnya ke orang lain. Apalagi secara statistik, satu orang positif ini bisa menyebarkan ke 10-15 orang sehat. Jadi dia nanti bisa terkena sakit. Ini jadi permasalahan utama. Kalau kita bicara masalah penyakit TBC, sekali lagi kita bicara bukan hanya masalah kesehatan. Karena penyakit tuberkulosis ini sangat terkait dengan ekonomi, ya, dengan hygiene. Makanya orang nggak percaya begitu tadi Dr. Lina sampaikan juga, gitu ya, ngobrol-ngobrol sama orang lain. Itu orang lain nggak tahu kalau Indonesia masih tetap banyak yang sakit TBC ya, Dr. Lina ya. Sama seperti saudara saya dulu gitu. Begitu saya pindah ke bagian ngurusin tuberkulosis, dia tanya, sekarang bagian apa ngurusin apa? Tuberkulosis gitu. Memang masih ada, memang masih ada tuberkulosis di Indonesia. Karena bayangannya itu tuberkulosis itu penyakit zaman nggak enak gitu kan, zaman susah tuh kan. Jakarta dengan ada MRT, ya, ada subway segala macam, kok masih ada TBC? Itu orang jadi heran karena tidak mengerti. Artinya adalah ternyata ngomong tentang TBC ini tidak hanya ngomong tentang kesehatan, harus orang lain juga diajak ngomong. Kalau saya ngomong sama Dr. Lina, sama-sama di rumah sakit, dia tahu pasti, karena sering ngurusi TBC. Tapi kalau orang yang lain nggak tahu, sehingga kita membutuhkan adanya peran serta sektor-sektor lain. Inilah yang mendorong kami untuk bisa membuat perpres tentang tuberkulosis. Apalagi Desember atau November ya, yang ketemu Jokowi itu. November 2019. Pak Jokowi juga kaget. Ternyata
TBC banyak. Sehingga Januari beliau membuat suatu pencanangan gerakan bersama untuk menuju eliminasi tuberkulosis 2030. Nah, dari situ persis itu saya ingat betul 29 Januari itu di Cimahi, beliau diwawancarai, sudah ngomong masalah COVID ya, wawancaranya itu. Tapi beliau tetap komit. Sehingga pada bulan Juli beliau membuat lagi rapat terbatas khusus untuk penanggulangan tuberkulosis. Tidak banyak penyakit-penyakit yang sampai dibawa ke atas. Paling hanya, setahu saya cuma 3 lah, TB, stunting, COVID. Nah, yang lain nggak pernah dibawa sampai ke atas. Di situ beliau sampaikan bahwa TB harus menjadi prioritas. Dan beliau sampaikan di situ, kalau perlu dibuat suatu peraturan, saya akan tanda tangan. Ya, saya akan tanda tangan. Karena beliau sudah mendapat informasi bahwa TBC ini tidak bisa diurusi hanya kesehatan sendiri. Harus orang lain yang harus digerakkan oleh bersama-sama. Nah, sebab itu Perpres ini sudah kita susun ya draftnya. Sekarang juga sudah selesai. Sekarang hanya tinggal minta persetujuan 5 kementerian terkait. Kemenkes, Kemendagri, Bappenas, Kemkeu, Kemenko PMK, ACC-nya. Yang saya tahu Bappenas sudah oke, tanda tangan sudah diserahkan ke Seknek, ya. Tinggal 4 yang lain. Nah, di dalam Perpres ini yang mungkin perlu di-highlight adalah pertama, bagaimana pendekatan multisektor itu penting. Yang kedua adalah di sini dimention secara khusus peran dari komunitas. Peran komunitas di sini cukup banyak disampaikan. Artinya di sini kami sadar pemerintah bahwa kalau yang bergerak itu hanya pemerintah, tidak bisa. Harus ada dukungan yang lain. Komunitas ini termasuk bukan hanya masyarakat biasa, termasuk organisasi profesinya juga komunitas ya, itu penting. Komunitas rumah sakit penting, komunitas mantan pasien penting, komunitas PKK penting, komunitas yang bagaimana mendukung pelayanan pekerja itu penting. Karena kalau mereka tidak ada dukungan, ini timpang gitu. Jadi ini semua perlu kita lakukan dalam rangka kita bisa membebaskan Indonesia dari tuberkulosis pada tahun 2030. Dimana sekarang ini memang turun cukup banyak setelah COVID, tapi kita harus mencari cara-cara yang lebih smart, gitu ya, lebih cerdas, agar penanggulangan ini bisa kita akselerasi. Mungkin itu, Mas, secara pembuka yang bisa saya sampaikan. Baik. Baik, terima kasih Pak Imran atas elaborasinya tentang eliminasi epidemi tuberkulosis di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah laporan sumber kedua, yaitu literasi pengobatan TBC tentang privasi status pasiennya, lalu hak asasi dalam akses pekerjaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Erlina. Terima kasih. Sekarang jam berapa nih? Jam 4:10. Saya nyampe di sini tadi jam 3:10. Artinya udah 1 jam. Nah, 1 jam itu ada 13 orang loh yang meninggal karena TB dalam 1 jam. Jadi dari tadi saya sampai saya pegang mikrofon ini ada 13 orang saudara kita di seluruh Indonesia meninggal karena tuberkulosis. Ya, jadi ini salah satu yang harusnya kita merasa
harus serius menangani. Dan ini bukan saja ranahnya medis, karena TB itu lebih banyak masalah non medisnya. Dan tuberkulosis juga adalah everyone business. Jadi ini adalah persoalan kita semua, bukan hanya masalah kedokteran saja. Nah, saya sebagai dokter, kalau saya menemukan pasien, saya harus mendiagnosisnya sesuai dengan alurnya dan juga tata caranya. Dan tentu saja baik saya sebagai dokter maupun pasien pasti ingin sembuh, ya kan? Karena apalagi jargon kita sudah sangat terkenal, TOS TB, temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Nah, tetapi kenyataannya ini nggak terjadi juga. Padahal selalu disampaikan tuberkulosis itu penyebabnya kita sudah tahu, yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis. Kita tahu sifatnya. Obatnya juga sudah lama ditemukan. Dan juga dari penelitian-penelitian obat ini sangat efektif menyembuhkan pasien kalau pasien diobati selesai 6 bulan. Terus sembuh intinya. Tapi kenyataannya ada teman-teman yang lain yang ternyata menjadi TB resisten obat. Kenapa? Karena berobat tidak sampai selesai. Tapi itu tidak semua salahnya pasien. Kami tenaga medis juga bersalah. Mungkin tidak cukup waktu menerangkan kepada pasien harus minum obat sampai 6 bulan, atau dikatakan minum obat sampai 6 bulan, tapi kurang diterangkan mengapanya. Nah, jadi semua ini memang harus perlu kerjasama. Pasien juga nggak boleh diam-diam aja, tanya, ya, karena sesungguhnya hubungan yang sifatnya partnership antara dokter dan pasien itu kan menghasilkan suatu kualitas pelayanan yang lebih bagus. Jadi pasien juga punya hak bertanya. Karena selama ini selalu bertanya dokter, batuknya sudah berapa lama, batuknya ada dahak atau tidak, adakah keringat malam, berat badannya turun nggak, nafsu makannya turun nggak, siapa saja yang batuk di rumah. Jadi pasien sibuk menjawab, dokter sibuk bertanya, tapi pasiennya nggak nanya. Dan kita juga nggak tahu nih pasien ngerti apa enggak. Nggak tahu ngerti apa enggak gitu. Walaupun kita udah berbusa-busa. Ya, kenapa saya merasakan ini adalah salah satu kendala? Karena makin tinggi angka TB resisten obat. Sekarang kunjungan ke rumah sakit, saya bekerja di rumah sakit Persahabatan, dari tahun ke tahun itu bertambah jumlah TB resisten obat. Nah, ini salah satunya kan ada 3 yang mempengaruhi kenapa terjadi TB resisten obat. Ada dari sisi pasien yang tidak mau tahu, malas minum obat, berhenti tengah jalan. Ada dari sisi dokternya atau tenaga medis, tidak menerangkan, edukasinya tidak adekuat, ya, kemudian mungkin salah memberikan obat yang harusnya dosisnya karena sesuatu dan lain hal tidak tepat. Obat harusnya 4 macam diberikan 3 atau bahkan 2, ya. Atau juga ada kesalahan program. Program misalnya obat di suatu tempat sudah habis, tidak segera dikirim, jadi pasien jadi putus obat. Jadi banyak lah, jadi sehingga perlu sekali komunikasi antara dokter, pasien, dan program. Dan untuk membuat pasien itu bisa berobat sampai sembuh, itu nggak bisa dokter saja, nggak bisa rumah sakit saja, nggak bisa Pak Imran dan kawan-kawannya. Perlu peran serta keluarga, masyarakat, ya, dan juga motivasi dari pasien. Cuman yang jadi masalah sekarang stigma TB ini nggak hilang-hilang. Orang takut kalau dikatakan TB, jadi kadang-kadang nggak ngaku. Ya, saya ingat di awal-awal nyuruh pasien pakai masker, dipakai di poliklinik, begitu keluar poli dibuka. Karena apa? Katanya, dok nanti saya dijauhi, dikira ini pasien menularkan. Ya, jadi berterima kasihlah kepada COVID yang membuat orang sekarang memakai masker. Jadi ini dampak baiknya untuk TB juga, ya. Dan kenapa COVID ini berhasil membuat orang memakai masker, menjaga jarak, duduk jauh-jauhan gitu, ya? Karena mulai dari Pak Presiden yang ngomong, ya 3M sekarang jadi 5M. Pak Menteri ngomong, Pak
3M. Nah, itu yang membuat saya merasa terinspirasi. Harusnya semua orang juga sekarang mulai bicara tentang tuberkulosis. Karena 13 orang loh per jam meninggal karena tuberkulosis. Ya, jadi kalau tadi Pak Imran mengatakan Perpresnya sudah akan ditandatangan, itu akan lebih bagus lagi. Artinya memang dari puncuk pimpinan membuat aturannya dan lebih jelas. Sehingga kalau aturan lebih jelas, ke bawahnya itu akan enak. Nggak lagi misalnya satu organisasi datang ke katakanlah ke Pemda bicara tentang TB, Pemda kita nggak ngerti nih. Tapi kalau sudah ada dari atas petunjuknya, aturannya, itu akan lebih mudah. Mudah-mudahan kita punya waktu 9 tahun loh untuk TB eliminasi tahun 2030. Negara kita sudah declare bersama 100 negara lain di Moskow waktu itu declare akan eliminasi TB di tahun 2030. India bahkan lebih oke lagi, mereka akan declare waktu itu 2025. Ya, saya duduk tanya sama orang dia sebelah saya, itu beneran lu Perdana Menteri ngomong 2025? Kata si India, he is crazy. India nomor 1 di dunia, ya banyak banget, 2 jutaan ya Pak Imran per tahun. Indonesia 845.000 kasus baru per tahun ya. Tetapi itulah, kalau kita semua seperti COVID ini, semua orang alert, waspada, sadar dan mengimplementasikan perilaku pencegahan. Kalau pada TB itu juga dilakukan, jadi pencegahan itu banyak tahapnya. Orang TB sensitif berobat sampai sembuh, itu juga adalah pencegahan untuk MDR. Ya. Kemudian orang TB laten diobati dengan TPT, itu juga pencegahan dari TB. Perilaku hidup sehat itu juga pencegahan terinfeksi. Jadi ini memang berkaitan dan itu perlu semua bekerja sama, saling bahu membahu. Gak bisa hanya satu kelompok mengklaim bahwa saya bisa. Dokter mengatakan saya menyembuhkan kok. Tapi kalau pasiennya yang sembuh, obat dikasih banyak untuk sebulan diminum seminggu sekali, cuman ya jadi MDR kan. Nah, kemudian keluarga yang mau tahu nggak bisa juga. Tapi kalau keluarganya dengan kasih sayang mengatakan, ayo minum obat, nanti bisa sembuh loh. Kamu harus periksa darah kan, yuk saya antarin gitu. Atau bahkan tetangga mengatakan, kamu kurus, saya minum obat sampai selesai, biar gemuk, nanti kita bisa main lagi. Jadi nggak jadi stigma lagi, semua orang berkontribusi. Ya, karena TB adalah everyone business. Semua orang berkontribusi. Tapi saya gembira sekarang dari Presiden ada Perpresnya walaupun belum tanda tangan. Jadi tahun ini awak media ikut menggaungkan bahwa kita perlu peraturan presiden ya Pak ya namanya, dan itu segera dikeluarkan dan diimplementasikan. Kenapa kata kunci implementasi? Saya melihat di negara yang saya cintai ini semua pedomannya bagus-bagus, juknisnya bagus-bagus, SOP-nya bagus-bagus, karena dibuat oleh orang-orang pintar. Tapi pada pelaksanaannya, implementasinya lemah. Itu kekurangannya. Bisa juga lemah karena memang peraturan pemerintahnya mungkin juga belum ada. Jadi mudah-mudahan kalau ada peraturan dari presiden, itu ke bawahnya akan lebih lancar. Dengan demikian dan kita juga semua semangat, bisalah kita mencapai eliminasi TB di tahun 2030. Bisa ya Pak ya? Masih ada 9 tahun loh. Bisa lah kalau kita serentak semua ini, kita temukan 845.000 kasus tahun ini dan semuanya diobati sembuh, dan juga belajar dari 3T-nya COVID, melakukan kontak investigasi ke rumah-rumah, ke lingkungan. Kalau ketemu diobati, itu lama-lama kita eliminasi. Jadi memang harus kuncinya adalah menemukan secara aktif. Jadi bukan nunggu di rumah sakit kalau ada yang batuk-batuk datang, oh ya, nggak, harusnya itu pasif ya. Jadi menemukan secara aktif baik TB infeksi TB maupun TB aktif. Jadi harus aktif
semuanya. Begitu juga pengobatannya harus dipastikan sampai selesai. Ya, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk yang melakukan. TB is everybody business ya, bahwa TB itu urusannya semua orang, jadi tidak bisa diserahkan oleh pemerintah atau hanya tenaga kesehatan. Ini harus menjadi beban dan tanggung jawab gotong royong kita bersama, apalagi mudah-mudahan Perpres tentang TBC ini bisa segera disahkan dan segera diimplementasikan. Semoga 2030 target kita untuk bebas dari TBC bisa tercapai. Selanjutnya adalah tentang stigma yang tadi saya garis bawahi dari paparan Ibu Elina, bahwa di dunia kerja pun juga banyak hal-hal stigma. Saya lupa tadi ya, ini tentang dunia kerja ya. Jadi TB itu bukan saja di rumah sakit, di lingkungan rumah, tapi di tempat kerja. Apalagi di tempat kerja yang pekerjaan yang diproduksi yang massal, itu banyak orang, ruangannya tertutup, itu merupakan tempat yang sangat ideal bagi kuman TB untuk saling menularkan kemana-mana. Dan saya kira adalah tanggung jawab dari perusahaan memastikan bahwa penularan itu bisa dicegah dengan cara bukan saja mengatur bahwa pengendalian infeksinya ada, tetapi juga dengan mengobati karyawannya yang teridentifikasi TB, bukan dipecat atau dikeluarkan, tapi diobati dan kalau perlu diistirahatkan sampai dia negatif. Biasanya sebulan 2 bulan sudah negatif ya. Kalau sudah negatif itu tidak menularkan. Namun gaji pokoknya harusnya tetap dibayarkan. Jadi bukannya dipecat, tetap sebagai pegawai, tapi perusahaan harus memastikan bahwa pegawai tersebut didiagnosis dengan benar dan juga diobati sampai sembuh tanpa mengurangi haknya sebagai pegawai. Ya, jadi itu memang saya kira sudah ada aturan juga Pak, tapi masalahnya implementasinya lemah dan tidak ada juga pengawasan. Jadi banyak pasien-pasien saya itu tadi sudah diketahui TB nggak mau berobat, karena kalau berobat katanya harus izin. Kalau izin ketahuan dia sakitnya apa. Nah kalau ketahuan TB takutnya diberhentikan, pura-puranya dirumahkan tapi lama-lama berhenti. Padahal kan harusnya diistirahatkan karena dia masih lemah, tapi dipastikan dia minum obat. Kalau perlu perusahaan itu membuat sistem pemantauan bahwa karyawannya minum obat dan sampai selesai sampai sembuh. Mohon maaf tadi lupa. Terima kasih Dok atas penjelasan tambahannya. Ini juga telah hadir Bu Mundi bahwa stigma dan hak pasien yang dilanggar oleh di dunia kerja itu juga banyak sekali. Mungkin juga Yayasan Kusuma Buana juga banyak sekali menangani mengadvokasi terutama itu hak pasien TB di dunia kerja. Nah sebelum ke Bu Mundi, saya mau ke Mbak Seli dulu, bahwa Mbak Seli ini juga punya pengalaman terkait stigma yang dialami sehingga sampai akhirnya dipecat dari tempat pekerjaannya. Saya kira Mbak Seli bisa ceritakan bagaimana sih pengalamannya, berapa lama kerjanya, lalu bentuk pelanggaran yang Mbak Seli terima itu kayak apa sih gitu, sehingga sampai harus mengalami stigma dan dikeluarkan ya dari tempat kerja. Silakan Mbak Seli bisa diceritakan. Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Elizabeth Seli. Saat ini saya usia 28 tahun. Jadi pertama-tama itu saya mengalami sakit tenggorokan. Itu di awal tahun 2020. Jadi suatu ketika saya mengalami drop itu artinya makan tidak bisa,
minum perih, termasuk diare, dan nafas saya itu cepat, tidak sesak tapi cepat. Jadi waktu itu saya langsung lari ke UGD, rumah sakit swasta. Jadi di rumah sakit swasta itu saya itu dicek, ternyata irama saya lebih cepat daripada detak jantung saya. Gitu. Jadi waktu itu dinetralisasi di IGD, di mana rumah sakit swasta ini sebelumnya memang saya itu sedang menjalani pengobatan ini bagian THT karena masalahnya itu ada pada tenggorokan saya gitu. Jadi waktu itu sudah sempat diendoskopi di rumah sakit swasta itu, dan ternyata di sekitar pita suara saya itu ada infeksi gitu. Nah jadi setelah saya waktu itu di rumah sakit swasta, saya di ronsen ya, karena kan kondisi drop dan saya harus dirawat karena juga saya diare yang memang nggak berhenti. Jadi saya waktu itu di ronsen cek toraks, itu tidak cukup ronsen, ternyata harus scanning. Dan hasilnya waktu itu dokter menyatakan bahwa memang saya ada flek di paru-paru kanan atas saya tapi sedikit. Dan itu saya sudah lihat hasil ronsennya. Ya, flek. Waktu itu di rumah sakit swasta. Jadi untuk memastikan lagi, dokter waktu itu mengambil tindakan untuk sampling dahak. Dan kebetulan waktu itu dahak itu sudah sampai diupayakan oleh suster. Saya diberikan teh manis yang manis banget, dan itu saya minum pagi, siang, sore waktu saya menjalani pengobatan dirawat inap itu. Ternyata tetap dahak tidak keluar. Akhirnya dokter melakukan tindakan untuk suntik mantuk. Itu untuk memastikan katanya bahwasannya memang benar terkena paru atau tidak, gitu sih katanya. Jadi waktu itu memang hasil suntik mantuk saya itu memang bengkak sedikit, tidak merah sekali tapi merah kepingan gitu. Jadi katanya positif terkena bahwa memang ada paru gitu ya. Jadi dari situ saya diberikan obat paru, yang mana kata dokter waktu itu saya harus menjalani pengobatan 6 bulan di rumah sakit swasta. Nah jadi 5 hari saya dirawat di rumah sakit swasta itu, saya pulang itu memang dengan membawa obat, berbagai macam obat, yang mana itu untuk stok 2 minggu. Jadi pasca saya rawat inap itu, saya balik lagi harus kontrol gitu ya. Jadi obat itu di stok untuk 2 minggu. Saya balik lagi ke rumah sakit swasta itu, saya konsul, ternyata obat itu tidak di-cover oleh BPJS di rumah sakit swasta itu. Dan saya dikembalikan ke vaskes tingkat 1 saya waktu saya dirujuk ke rumah sakit swasta itu. Jadi saya memang di situ kondisinya obat saya sudah habis, obat paru saya sudah habis. Gak mungkin saya stop atau berhenti. Jadi waktu itu idenya saya sih, jadi saya beli itu obatnya dari apotek rumah sakit itu, gitu. Maksudnya jaga-jaga, takutnya saya ada kendala atau hal lain, tapi saya beli itu obat. Nah, tapi saya coba besokannya saya datang ke vaskes tingkat 1. Nah, begitu saya datang ke vaskes tingkat 1, vaskesnya itu tidak menerima histori resep dari rumah sakit saya sebelumnya dirawat. Jadi saya harus mengikuti obat yang ada di vaskes itu, katanya gitu. Dan saya harus melakukan pengecekan ulang seperti kayak sampling darah lagi. Terus saya diambil darah untuk pengecekan HIV dan gula darah. Waktu itu saya tanya, ternyata waktu pas saat itu memang sampling darah tidak bisa hari itu juga karena darah saya tidak keluar. Jadi dokter waktu itu juga saya sudah bilang saat saya dirawat, dahak itu tidak keluar juga, dan dokter memberikan obat perangsang dahak dengan tujuannya supaya dahak ini bisa keluar dan bisa diobservasi gitu. Jadi setelah dari saya datang ke vaskes tingkat 1 itu besokannya tidak bisa langsung datang karena saya bingung, dahak saya nggak keluar, sudah segala upaya diusahakan seperti lompat-lompat udah, lari pagi udah, minum es krim udah, minum obat yang dari vaskes itu yang perangsang dahak juga udah, sampai makan yang berminyak-minyak katanya gitu ya supaya dahak saya keluar, itu juga sudah ya saya lakukan, tetap juga nggak keluar. Akhirnya seminggu dari saya kedatangan itu saya nggak datang ke vaskes itu, Bu.
Jadi saya waktu itu ditelepon, kok nggak datang, antar saya dahak gitu. Saya bingung bagaimana solusinya, soalnya saya dahak nggak ini. Ya harusnya kamu telepon, kayak gitu. Kalau memang dahak nggak bisa kita berikan solusi lain. Jadi waktu itu solusinya saya air liur, dari air liur. Jadi waktu itu saya balik lagi ke Vaskes tingkat 1, mengantarkan air liur ini. Ternyata dari hasil air liur saya itu, saya dinyatakan positif TB MDR. Dan akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan. Ternyata di rumah sakit itu ditolak karena baru 1 kali tindakan, artinya baru 1 kali pengecekan. Dan saya dibalikan lagi ke Vaskes tingkat 1. Saya mengatakan bahwa ditolak dan tidak bisa hanya 1 kali pemeriksaan, kayak gitu. Jadi waktu itu saya konsul lagi, tetap tidak keluar dahak lagi, jadi air liur. Dan TCM-nya juga katanya hasilnya saya TB-MDR positif. Balik lagi ke rumah sakit ini, barulah di situ saya melakukan pengecekan ulang lagi dari awal untuk proses pengobatan TB-MDR. Jadi seperti kayak saya cek mata, THT, rekam jantung, darah juga diambil, terus dahak juga. Memang saya bilang sama dokter di rumah sakit Persahabatan, apakah bisa air liur? Bisa. Ya udah, saya waktu itu air liur saya kasih air liur. Nah ternyata pertengahan September itu saya sudah mulai pengobatan TB-MDR. Pertengahan September 2 minggu pengobatan, memang saya jadi nggak efektif kerjanya. Memang waktu pemeriksaan itu saya curi-curi waktu di rumah sakit sambil antri. Saya maksudnya itu biar sambil kerja gitu ya. Memang sih meski nggak efektif ya Bu ya. Jadi 2 minggu saya pengobatan dengan efek samping yang mual, pusing, jantung saya berdebar ya, itu berdebar memang nggak enak ya. Nah, jadi dari situ ternyata saya nggak efektif kerja. Pihak HRD saya minta surat keterangan sakit dari rumah sakit. Oke, saya minta ke rumah sakit itu surat dari keterangan dari dokter. Saya minta hanya 2 minggu waktu itu, cuma dari dokter bilang karena kamu baru pengobatan itu tidak bisa 2 minggu, jadi saya kasih 2 bulan gitu. Dan saya kasih ke HRD. Memang pada waktu saya kasih ke HRD itu untuk diagnosa penyakitnya itu saya tutupin, karena balik lagi ini kan stigma seperti Ibu bilang katanya penyakit menular. Saya takut dengan nanti saya memberitahukan ke HRD itu, takut nanti semuanya jadi menghindar atau apa gitu. Jadi diagnosa penyakitnya itu memang saya tutupin surat sakitnya. Tapi untuk yang lainnya tetap saya berikan, saya buka, saya berikan ke HRD. Dan ternyata setelah itu HRD saya itu dengan bahasanya, memang waktu itu inventaris kantor karena posisi kita kan WFH ya, yang ada pada saat itu hanya laptop. Jadi pinjam dulu laptop untuk dipakai katanya itu. Oke, saya kasih. Saya nggak mau ambil pusing lain-lain, yang penting saya fokus untuk pengobatan karena kata dokter dan PK yang mendampingi saya waktu itu saya nggak boleh stres. Udah akhirnya sebulan saya pengobatan, saya harus menjalani cek echo. Dan kebetulan echo waktu itu memang namanya saya pasien BPJS, tidak bisa langsung. Jadi saya minta surat rujukan dari rumah sakit swasta untuk pengecekan echo di rumah sakit Persahabatan ini. Nah puji Tuhan, hasil echo saya sebulan pengobatan itu bagus. Dan suara saya yang tadinya nggak keluar sama sekali, pelan-pelan keluar gitu. Itu sebulan. Dan masuk bulan kedua pengobatan, saya ketemu dokter ya. Waktu itu dokter bilang hasil kultur saya itu negatif. Dan akhirnya si dokter sempat bingung waktu itu, bilang Mbak tunggu ya sebentar, saya ini konsultasikan dulu dengan tim. Saya konsultasi timnya itu maksudnya gimana. Yang jelas waktu itu bahasanya seperti itu dokter bilang. Dokter itu sempat bingung juga, kok saya sudah dinyatakan pasien TB-MDR sementara hasil kultur yang 2 bulan keluar itu negatif gitu. Dan akhirnya saat itu juga
si dokter ini memutuskan untuk saya dikembalikan ke poli TB biasa di rumah sakit itu. Dibalikin ke situ, saya daftar ulang lagi BPJS, dan ternyata saya waktu daftar ulang BPJS ini BPJS saya sudah diputus ternyata dari kantor. Terus saya tanya ke, awalnya saya nggak tahu, jadi saya tanya ke administrasinya ini, Bapak kenapa nggak bisa BPJS saya digunakan? Iya Bu, masa Ibu nggak tahu? Jujur saya tidak tahu. Aku bilang gitu. Terus si resepsionis atau administrasinya itu bilang bahwasannya saya keluar atas kemauan saya sendiri. Kalau atas kemauan saya sendiri, saya tidak mengeluarkan surat resign untuk kantor. Saya tidak mengeluarkan saat itu. Jadi saya nggak mau ambil pusing. Yang penting gimana pengobatan saya ini bisa berlanjut. Jadi waktu itu BPJS saya dialihkan ke mandiri. Jadi artinya saya bayar sendiri ya, mandiri. Yang mana waktu itu katanya harus mengikuti kepala keluarga. Kebetulan waktu kepala keluarga saya, karena saya anak yatim, kepala keluarga saya jadi mama. Jadi semua adik-adik saya juga jadinya berubah datanya karena auto sistem BPJS katanya gitu. Jadi karena saya berubah ke mandiri, otomatis adik saya juga ikut berubah juga gitu. Jadi auto sistem katanya sih. Nah jadi sempat dari situ saya juga menunggak membayar BPJS karena ketidaksanggupan membayar karena sudah tidak bekerja. Karena waktu saya bekerja memang mama saya bikin di kelas 1 dengan tujuan karena memang udah tua dan saya sebagai anak harus menanggung kesehatan orang tua saya. Jadi waktu itu menunggak 4 bulan dan baru ketahui masih bulan lalu. Ya itu sih pengalaman dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekarang udah sembuh kan? Puji Tuhan sih. Berapa lama itu? Mulai sakit sampai Sembuh. mulai berobat berapa lama? Setahun sih itu Pak. Setahun. Karena dari kalau dari rumah sakit swasta itu harusnya program pengobatan 6 bulan. Ternyata berhenti, harus ulang dari awal lagi. Di Vaskes tingkat 1 katanya saya menjalani 6 bulan. Ternyata pada saat saya dipindahkan ke rumah sakit persahabatan itu katanya minimal 9 bulan tergantung kondisi fisik saya gitu. Nah, jadi jadi waktu itu di bulan kedua baru keluar hasil kultur saya. Jadi kalau dihitung itu ya setahun itu saya sakit gitu loh. Ya gak ada juga yang mau saya sakit sih. Setahun itu mulai sakit sampai mulai pengobatan. Iya Pak. Iya, awalnya itu bukan PHP ya, karena ya, itu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Seli atas ceritanya. Sedikit pertanyaan, ada pertanyaan di Ipan ini, Mbak mau nanya ke Mbak Seli ini, dulu waktu dipecat dari atau diberhentikan dari pekerjaannya, itu mendapatkan pesangon atau enggak ya? Jujur saya nggak tahu dipecat atau enggak. Saya tahu waktu saya daftar ulang BPJS itu diputus. Berarti artinya saya diputus dari kantor ya. Dan nggak ada. Diputuskan saat itu juga ya? Iya. Jadi nggak ada. Maksudnya nggak ada biaya-biaya yang saya dapat saat itu memang. Maksudnya pesangon ya nggak ada sih. Gitu. Nggak ada saya terima pesangon. Baik. Terima kasih Mas Soli. Selanjutnya kita ke Bu Mundin. Bu Mundis bisa merespon apa yang sudah dialami Mbak Seli terkait hak-haknya sebagai pasien. Lalu juga bisa Bu Mundis ceritakan bagaimana pengalaman Bu Mundis di Yayasan Kusuma Buana dalam mengadvokasi pasien-pasien dunia kerja. Terima kasih atas waktu diberikan pada saya. Tapi kita sama-sama sudah mendengar bahwa dari Pak Indra mengatakan bahwa kita masih banyak missing casesnya, bahkan makin meningkat. Nah, missing cases ini artinya kemungkinan adalah banyak di tempat kerja, karena tempat kerja jumlahnya ribuan, puluhan ribuan orang, ya kan? Ini kan jadi bisa saja pusat penularan karena memang mudah sekali, punya potensi kali tempat kerja
penularan. Kalau kita bicara tempat kerja itu bisa di sektor formal, informal, ya, juga UMKM, mungkin juga di sektor formal ya pekerjaannya ya. Oke. Dan bahkan sekarang juga peraturan sebenarnya sudah ada peraturan, sudah ada PP ya. Kalau nggak salah di Kementerian Kesehatan ada PP, kemudian di Ketenagakerjaan ada juga PP, undang-undang, bahkan undang-undang nomor 12 tahun 2003, nomor 13 tahun 2003, juga PP nomor 50 tahun 2012, di mana peraturan di situ undang-undang juga menyatakan bahwa ada tujuannya adalah untuk melindungi para pekerja untuk tetap sehat, produktif, ya, dari keselamatan dan juga keselamatan kerja, selama bekerja, dari kecelakaan kerja dan dari penyakit akibat kerja. Ya. Itu sebenarnya sudah ada perlindungan, dan di setiap perusahaan itu ada yang namanya divisi K3, ya. Divisi keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Dan sebenarnya juga pekerja itu punya hak, ya. Kita sebagai pekerja itu punya hak. Pertama, hak memperoleh informasi terkait dengan TB. Kalau kita bicara TB, berarti terkait dengan TB. Mulai dari pencegahannya, penularannya, dan sebagainya. Bahkan sampai mulai dari diagnosis, kemudian selain informasi, kita juga punya hak untuk mengakses layanan. Akses layanan itu dari mulai diagnosis, pemeriksaan, bahkan sampai pengobatan yang harus sampai tuntas. Ya. Dan tentunya juga itu pekerja punya hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan. Jadi kalau kita memang punya positif TB, kita perlu didukung oleh pimpinan perusahaan, oleh manajemen, oleh layanan klinik di perusahaan. Itu ada. Dan memang masih misalnya terjadi stigma diskriminasi. Stigma diskriminasi ini kadang-kadang kurang pengetahuannya dari manajemen terkait dengan masalah TB itu sendiri. Sebenarnya kita bisa menekan stigma diskriminasi di perusahaan. Kan orang dengan TB itu bisa diobati, bisa disembuhkan, bahkan bisa dicegah dengan segala upaya yang terkait dengan ABS dan sebagainya. Jadi kalau untuk mengatasi stigma, pengalaman di DKP kami itu melakukannya adalah pertama meningkatkan pemahaman pada tingkat manajemen terkait ini agar terbentuk komitmen dari perusahaan untuk bagi pekerja yang memang terjadi kasus TB untuk mendapat pelayanan. Setelah manajemen pimpinan komitmen, itu akan dilakukan edukasi ke semua pekerja. Dan pekerja atau pasien TB di pekerja itu punya hak untuk menjadi informan, untuk bisa menyebarkan informasi kepada rekan-rekannya. Itu haknya mereka. Tetapi kadang-kadang kita juga perlu tahu bagi pekerja bahwa haknya terpenuhi, ada kewajiban dari si pekerja atau si penderita atau pasien. Apa kewajibannya? Jangan malu, yang tadi Ibu Erna sampaikan, jangan malu untuk menyampaikan bahwa dirinya terinfeksi TB. Gitu. Kedua, mau berobat. Dan yang ketiga, kewajibannya adalah merubah perilaku kesehatannya. Itu. Nah, kadang-kadang kewajiban ini tidak dilakukan juga oleh pekerja karena ketidaktahuannya. Untuk itu penting pekerja maupun pasien memperoleh informasi sejelas-jelasnya terkait TB, termasuk terkait sampai pengobatannya. Karena kalau putus pengobatan, akhirnya diulang lagi pengobatannya. Kalau berhasil, kalau enggak akhirnya menjadi MDR. Nah, ini yang juga sering terjadi di pekerja. Mereka malu
mereka nggak mau mengakui. Apa? Takut. Jadi Bu Elina bilang takut dipecat. Benar. Tetapi kalau manajemennya paham dengan penyakit TB, bahwa TB bisa dicegah, diobati, dan bahkan bisa diobati sampai tuntas, maka mereka akan komitmen untuk mengatasi pasien TB. Dan pengalaman kami, kalau ada pasien TB itu di perusahaan yang melakukan pengobatannya itu dilakukan sendiri dibantu sendiri oleh supervisor dan bahkan oleh manajemennya, sehingga dilakukan pengobatannya di situ, sehingga tidak terjadi putus obat. Gitu. Nah ini yang penting memang terkait seperti itu. Inilah pentingnya edukasi ke setiap perusahaan pribadi untuk betul-betul paham dan komitmen bahwa TB itu bisa disembuhkan, gitu, dan memang potensi menular di perusahaan, tetapi bukan berarti tidak bisa diobati. Gitu. Nah di sini memang kita sudah banyak peraturan, banyak pedoman, banyak undang-undang terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Tetapi di sini memang masih perlu dukungan payung besarnya yang kayak tadi Bu Elina sampaikan. Jadi seperti ada Perpres. Nah, itu memang langsung tergerak semua. Dan setiap perusahaan itu akan patuh terhadap undang-undang atau peraturan yang ada. Gitu. Sangat patuh. Pengalaman kami kalau datang, ada nggak peraturannya, ada nggak undang-undangnya. Kalau itu sudah ada, itu maka mereka akan melakukan. Gitu. Itu. Kemudian ada peran multisektor di sini. Jadi memang perlu sekali dari tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat kabupaten itu perlu bekerja sama, berkoordinasi untuk mengatasi hal ini, termasuk untuk dunia usaha. Sampai saat ini dunia usaha belum terlalu banyak terlibat. Nah, sehingga mungkin akan terjadi yang stigma diskriminasi itu. Nah, seandainya nanti ini tadi sampaikan tadi Pak Imran menyampaikan bahwa Perpres tinggal ditandatangani, saya rasa kalau itu sudah jalan, paling tidak draftnya sudah ada disampaikan ke para pemimpin dunia usaha, itu saya yakin mereka akan langsung cepat merespon. Dan kalau cepat merespon, itu temuan missing cases pasti mungkin akan banyak ketemu. Karena di perusahaan ribuan, puluhan ribu. Contoh di perusahaan di Sumedang, saya menangani 37.000 pekerja. Di Subang 36.000 pekerja. Itu baru satu perusahaan. Di Komas di Banten itu 76.000. Banyak sekali kasus TB. Tetapi memang tidak semua melakukan diskriminasi karena mereka sudah paham. Jadi kita memang betul-betul memerlukan payung hukum yang besar, kemudian kita sampaikan ke dunia usaha agar dunia usaha juga ikut memahami, ikut berperan aktif di dalam penanggulangan TB untuk mengeliminasi TB di tahun 2030. Kalau mereka tidak dilibatkan, mungkin kurang karena puluhan ribu pekerja di sana setiap hari berkumpul. Dan di tempat kerja itu potensi penularannya sangat-sangat tinggi. Karena setiap hari dari pagi sampai sore ada di sana. Dan ini jadi peran multisektor ini saya rasa sangat sekali diperlukan, ya, terutama untuk dunia usaha. Gitu. Jadi sekali lagi untuk mengatasi stigma, pemahaman dari manajemen perusahaan itu harus diprioritaskan. Apa itu TB, bagaimana pengobatannya, bagaimana penyembuhannya, apakah TB bisa disembuhkan atau tidak. Mereka mengertinya bahwa itu tidak bisa diobati, padahal bisa diobati dan bisa disembuhkan. Nah, itu jadi dan jangan ragu bagi penderita TB yang bekerja ini nggak hanya di sektor formal ya, tapi kalau bekerja memang banyak. Itu tidak usah ragu sekali lagi untuk menyampaikan gejala-gejalanya, dan tidak usah takut juga untuk di PHK gitu, karena itu ada undang-undangnya, ada peraturannya untuk keselamatan kerja, bahwa semua pihak wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya untuk tetap produktif, sehat, kemudian bekerja
dengan yang dialami oleh Mbak Sally itu mungkin perlu dijajaki kembali sejauh mana komitmen pimpinan perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjanya di sana, ya, karena itu tidak ada undang-undangnya. Itu aja saya sepintas dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa di follow up untuk kasus yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mundi atas penjelasannya. Bapak Ibu, masih dimungkinkan untuk ada yang bertanya. Paling enggak ada 3 penanya ya. Atau masih ada penjelasan dari Bu Dr. Elina terkait bahwa yang Mbak Sally alami ini kan juga selain kurangnya pengetahuan perusahaan, pimpinan perusahaan bahwa hak pekerja itu juga harus tetap dilindungi. Tapi ini juga kaitannya tentang pekerjanya itu sendiri. Kalau kemudian tidak proaktif melaporkan, ini kan juga kasusnya tidak terdeteksi, bahkan bukan hanya untuk mendeteksi, tapi untuk menyelesaikan persoalannya juga mungkin jauh panggang dari api mungkin. Silakan saya berikan mungkin untuk satu penanya gitu, ada yang mau bertanya untuk kaitannya dengan hak-hak pekerja di dunia hak-hak tinggi di dunia pekerjaan. Silakan. Saya nambahkan sedikit bagi pengalaman ya, bahwa kalau di perusahaan itu kalau memang mereka sudah memahami dan komitmen dengan masalah TB, biasanya itu kalau sudah ditemukan kasus TB, mereka itu akan dicutikan dalam arti bukan berarti dipulangkan gitu, sesuai dengan arahan Bu Ermina malah bilang sebulan ya. Kalau sebelumnya itu informasinya 2 minggu diistirahatkan di rumah, dan boleh masuk lagi ketika sudah tidak masalah, karena menurut masalah 2 minggu sudah tidak dapat menularkan kan, mereka bisa boleh masuk lagi. Tetapi ketika mereka ternyata masih ada masalah kesehatan, itu bisa diperpanjang dengan kebijakan dari manajemen perusahaan. Itu yang kami alami seperti itu, bisa dilanjutkan sampai 2 minggu lagi, sebulan sampai betul tuntas. Tetapi memang setelah itu perusahaan karena mendukung untuk kenyamanan pekerja, maka pekerja itu akan ditempatkan di tempat yang mungkin tidak terlalu berat, tidak terlalu beresiko gitu. Jadi akan dialihkan juga seperti itu. Dan itu adalah bentuk hak dari pasien yang diberikan oleh manajemen. Itu. Saya waktu itu pernah ada talk show seperti ini. Memang beliau mengakui ya bahwa peraturan ketenagakerjaan Indonesia itu masih menggunakan yang lama. Tahun 70 berapa? 70 tahun 74 ya. Sudah PP ya. 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 Jadi yang waktu itu beliau sampaikan bahwa kalau seperti ini memang akhirnya tentunya adalah apa namanya istilahnya, abuan gitu ya. Jadi belum ada undang-undang atau peraturan yang kuat gitu ya. Ya, tidak ada perlindungannya itu tidak ada. Jadi akhirnya memang harus ada lembaga yang membantu kasus-kasus seperti pasien ini. Dan memang di situ ranahnya bukan ranahnya Kementerian Kesehatan. Jadi memang harus ada suatu lembaga yang membantu. Oleh sebab itu ya kayak Bu Mundi ini kan ada organisasi
di komunitas-komunitas yang memang concern terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, ini saya sampaikan pentingnya komunitas itu seperti itu. Dan di dalam kegiatan komunitas yang di dalam frame-nya program PIBI itu sekarang kita masukkan bahwa mengatasi stigma, mengatasi masalah PIBI di tempat kerja ini penting. Oleh sebab itu kami juga sudah mendiskusikan ini dengan Direktorat Kesehatan Kerja, karena ini ranahnya mereka, sehingga mereka juga sudah melakukan diskusi-diskusi dengan Kemenaker yang bertrans sekarang ya, untuk bisa membuat peraturan-peraturan perlindungan seperti ini ya. Nah, ini dalam tahap diskusi ya, tapi tentu saja progresnya akan kami pantau. Cuman sampai sekarang saya kira masih tetap dalam diskusi ya. Mungkin Bu Budi yang lebih tahu prosesnya karena beliau yang lebih intens dalam membahasnya. Jadi itu. Jadi pertama perlu ada lembaga yang membantu. Yang kedua kami sedang menyiapkan dukungan peraturan perlindungannya supaya mereka tidak dikeluarkan, tetapi diberi izin untuk berobat. Nah, itu yang sedang kita upayakan. Tapi tentu saja pekerja seperti Mbak Seli ini bukan hanya membutuhkan perlindungan, gitu kan? Tetapi dorongan untuk tetap berobat, gitu ya. Karena kan pengobatannya lama tuh, seperti tadi yang disampaikan Dr. Rina. Paling cepat 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, kita bisa bayangkan minum obat yang gede-gede kan ya, besar-besar yang penting 6 bulan tiap hari. Itu bagaimana? Jadi harus ada tetap support, dukungan, moral, keluarga segala macam. Itu yang juga penting di luar dari dua tadi. Mungkin Bu Mudi bisa menyampaikan dari progresnya seperti apa. Gitu. Saya tambahkan informasi dari Pak Imran bahwa betul sekali perlu ada lembaga. Tetapi juga di sini sebenarnya ada yang namanya pengawas ketenagakerjaan. Jadi memang kalau kita di perusahaan itu perlu bekerja sama tidak hanya dengan dinas kesehatan, tetapi perlu dengan dinas ketenagakerjaan. Dinas ketenagakerjaan punya pengawas. Nah, pengawas inilah yang sangat berperan penting di dalam upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya kecelakaan kerja, tetapi kesehatan. Peran pengawas ini memang sayangnya belum banyak dibekali terkait dengan masalah PIBI. Jadi inilah yang saya sekali garisbawahi lagi, pentingnya edukasi atau pemberian informasi terkait PIBI di perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan maupun yang peduli kalau ada payung hukum yang kuat. Gitu. Jadi langkah awal sekarang kalau ada kasus seperti Mbak Shelly sebenarnya bisa bicara dengan manajemen yang di K3 karena mereka paham betul bahwa pasien atau pekerja itu punya hak kenyamanan moral, kenyamanan bekerja, termasuk pengobatan sampai tuntas. Dan kalau dari awal Mbak Seli bilang bahwa nggak malu untuk menyampaikan masalahnya, mungkin tidak akan terjadi sampai di MDR. Itu bisa langsung bisa diatasi karena masih bisa bekerja. MDR aja masih bisa bekerja. Gitu. Nah, ini yang perlu sekali lagi edukasi buat manajemen. Nah, ini saya sekali lagi sudah mengingatkan buat rekan-rekan yang bekerja di mana saja, bukan di sektor formal. Kalau memang sudah punya gejala, jangan takut untuk dipecat. Karena ada undang-undangnya, ada peraturannya bahwa wajib dilindungi, diberi waktu untuk berobat. Itu pengalaman kami. Jadi berapa perusahaan yang di Jawa Barat gitu ya, itu tidak ada pemecatan. Bahkan manajemennya itu pimpinannya itu ikut turun tangan untuk mengobati. Yang tadinya shift kerjanya malam dipagikan untuk dikasih minum di depannya.
kecuali kalau pas libur dibekali, tetapi itu ada reportnya, punya catatannya. Kemudian keluarganya juga dipanggil, diberitahu, bahkan ikut di tracking, sehingga ketahuan keluarganya ada kasus atau tidak, sehingga bisa ketahuan keluarga dan juga anak di sana, termasuk untuk PMO-nya. Jadi supervisinya itu justru dari manajemennya di dalam. Nah, supaya mereka mau apa? Itu lagi komitmen, gitu. Komitmen, kemudian ada payung hukum, itu sama jalan. Makanya saya juga menyarankan kepada Pak Imran dan mereka buatlah pertemuan atau semacam sosialisasi untuk dunia usaha. Para pemimpin, CEO-nya diundang, paling tidak manajemen atau manajer HRD-nya atau produksi yang paling berat kalau dimasuk di perusahaan, karena dia kejar target. Tapi itu tetap kita ikut libatkan supaya mereka paham, gitu, bahwa ini tinggi bisa diobati dan tidak perlu dipecat karena mereka bisa bekerja, gitu. Tetapi perlu pengawasan di dalam pengobatan. Itu kami lakukan. Jadi bekerja sama dengan pengawas dari Disnaker, dari manajemennya juga dilibatkan untuk melakukan pengobatan di tempat. Alhamdulillah dari binaan program kami di tempat kerja tidak ada yang PHK, juga tidak ada yang putus obat karena pengobatannya di tempat. Itu jadi kuncinya adalah komitmen, edukasi, itu aja sih Pak. Jadi mohon juga usulan ini kami benar-benar PLS bisa segera, kemudian melalui Subdit TV bisa mengundang para dunia usaha, CEO dunia usaha, sehingga begitu ribuan perusahaan itu bisa terlibat di dalam penanggulangan ini, sehingga kasus-kasus yang terjadi seperti Mbak Sally tidak akan terjadi. Gitu. Mudah-mudahan itu yang harus kita lakukan ke depan. Ini peran kita karena peran stakeholder itu apa? Kemudian perannya adalah pembinaan dan pengawasan. Itu penting sekali juga. Ya, karena kalau cuma dijalani tidak ada pembinaan, tidak pengawasan, akhirnya terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ke depan dengan rencana Pak Imran yang bagus ini, kasus seperti Mbak Sally tidak akan terjadi lagi. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi di dalam draft progress itu kita ada dua pasal ya, yang mungkin bisa kita masukkan di dalam perlindungan. Jadi kita sampaikan di situ bahwa perlu perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya, ya, itu kepada para penderita. Kemudian ada lagi yang satu lagi itu bagaimana memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial. Jadi kan perlindungan sosial dipecat itu kan nggak boleh pada sebenarnya kan? Ya. Jadi itu nanti kalimat lengkapnya ada nanti. Tapi kita sudah memastikan ada di dua pasal ya, pasal 12 dan pasal 24 kalau memang ini diundangkan ya. Itu terkait dengan perlindungan terhadap penderita tuberkulosis agar dia bisa tetap menjalankan pekerjaannya. Dan di situ juga selain di dalam batang tubuh, di dalam progres itu ada lampiran-lampirannya. Di dalam lampiran itu kita memberikan pembagian fungsi tugas kepada Kementerian Tenaga Kerja, yaitu mereka bisa melakukan fasilitasi harmonisasi kebijakan pengurangan stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi dan populasi rentan. Jadi itu menjadi salah satu tugas dari Kementerian Tenaga Kerja, ya. Tapi tentu saja koordinasinya dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita mencoba di dalam progres ini secara komprehensif ya, memastikan bahwa
masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi mungkin saya tanya kan, Mbak Seri ini mulai sakit sampai mulai pengobatan berapa lama? Ternyata 1 tahun, gitu kan? Artinya selama 1 tahun itu Mbak Seri kan belum mendapatkan pengobatan yang benar, tanda kutip ya. Ya, artinya selama setahun beliau ini sudah menyebarin kemana-mana, gitu ya. Ya, bukannya mendeskripsikan saya, tapi ini kan contoh saja bahwa orang yang sudah sakit itu ternyata untuk mendapatkan pengobatan yang benar itu lama, susah, gitu. Nah, ini kan PR kita semua. Kita sudah menyediakan rumah sakit, ya, Dr. Ina tadi disampaikan. Sudah siap nih rumah sakit persahabatan. Tapi ternyata masuk rumah sakit kan susah, ya. Prosesnya harus periksa itu, periksa ini, itu kan. Sehingga ini untung nih, Mbak Seri ini tegar, ya. Kan gak banyak orang seperti ini. Banyak juga yang kok malas banget ya, kok banyak banget mau berobat aja kok susah gitu ya. Akhirnya untung gitu kan adalah. Jadi inilah yang coba kita harus pahami dan cermati bahwa memberikan patient center approach itu penting. Patient center approach itu artinya adalah kita harus memberikan pelayanan apa yang dibutuhkan pasien, bukan kepada dokter center. Karena kalau dokter kan udah hanya obatnya diminum, padahal kan enggak. Minum obat itu kan perlu macam-macam, gitu ya. Bukan hanya selesai ini, tapi itu macam-macam. Inilah yang coba kita gambarkan di dalam progres itu, ya, bahwa pasien TB ini menjadi permasalahan yang bukan hanya sektor kesehatan. Tadi Dr. Orena sampaikan TB is everybody business. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia namanya everybody business, semua lepas tangan. Karena nganggep, oh bukan urusan, ada keterlibat, gitu kan, ada pumundi, akhirnya sampai nggak pegang. Iya, gitu kan. Pumundi juga gitu, oh masih ada Pak Imran. Jadi akhirnya semua lepas tangan, bukan lepas tangan, artinya semua menggantungkan kepada orang lain, ya kan? Jadi ini yang coba kita hindari, makanya di dalam progres itu jelas urusan ini siapa yang ngurus. Urusan pengobatan itu urusan Kemenkes, oke. Tapi begitu urusi peraturan, ya urusannya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kemenaker, gitu. Urusi perumahan, ya bukan urusan kesehatan, tapi urusannya BUMN. Urusannya berikan support sosial, ya Kementerian Sosial, bukan dari Kementerian Kesehatan. Jadi itu yang coba kita atur. Kita terjemahkan patient center approach itu ke dalam Perpres itu dengan pembagian urusan-urusan tadi, supaya everybody business tetap dilakukan, tapi bukan menggantungkan ke orang lain. Jadi oh kalau urusan ini kamu ya, itu mas yang ada. Terima kasih Pak Imran dan Bu Munggi atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin dari Aji, ada yang mau bertanya? Oh, Mbak Erni. Selamat sore Bapak, saya Erni dari Semarang. Saya mau tanya gimana untuk mengedukasi. Saya punya kawan yang caranya kita nanti mengedukasi kepada satu keluarganya yang dia terkena TB tapi kena diskriminasi dari istrinya, bahwa beliau yang tadinya udah pengobatan hampir 3-4 bulan lagi dia selesai, tapi dia harus DO. Nah caranya di sini tuh gimana kami organisasi baru di Provinsi Banten untuk mengedukasi kepada keluarga bahwa stigma itu tuh udah hilang, jadi tuh selesai dulu pengobatannya biar dia bisa cari uang kalau dia sehat. Tapi di keluarga itu tuh seperti itu tuh awam banget, jadi dia
karena di sini yang sakit suami, kamu tuh kepala rumah tangga cari uang, sedangkan si suami itu nurut aja kata istrinya. Nah, kita tuh masih yang kurang bisa menyampaikan kepada pihak istri dan keluarganya gimana caranya. Gini loh Bu, sembuhin dulu bapaknya. Kalaupun dia sudah merasa enakan atau setelah dia bisa kan, salah-salahnya dia minum obat sudah rasanya sudah enak, dia bisa entah dia ngojek dengan sedikit-sedikit. Itu penyampaian kita sulit kepada keluarga hingga saat ini, karena dia yang dari TDO naik jadi XBA dia sekarang. Itu dia kita mencari, dan sampai sekarang kita untuk mengedukasinya sulit sekali untuk ngajak beliau. PR banget lah buat kita untuk dia tuh harus sampai selesai, karena dia punya anak-anak kecil 2, takutnya untuk menularkan, karena dia belum selesai, belum dapat sertifikat. Dan satu lagi yang saya mau tanya di sini buat Pak Iman, kan Pemkes itu kan mengeluarkan draft tentang 2030 TB itu eliminasi. Kayak tadi, lupa aku tulis tugas kita. Terus apa yang diharapkan dari Kementerian Sosial tentang dari hasil Perpres itu sendiri untuk ini? Sekian, terima kasih. Ya, jadi memang meyakinkan keluarga untuk bisa tetap mendukung pasien TB itu berat. Ya, betul ya. Nanti mungkin Mbak Sally juga menyampaikan. Harus ada orang luar yang bisa mendorong. Tapi saya kira begini, kalau saya pribadi, kalau saya ngajak bicara dengan orang, saya harus tahu dulu frekuensinya dia seperti apa. Artinya kita harus paham dulu, kenapa kok istrinya menstigma suaminya, masalah ekonomi kah atau masalah apa, itu harus tahu dulu, sehingga kita bisa tahu jalan keluarnya. Nah, kemungkinan kalau tadi ceritanya tadi adalah dia di stigma atau dibully gara-gara dia tidak bisa bekerja, gitu kan? Nah, ini yang saya nyambung dengan pertanyaan kedua tadi dengan Kementerian Sosial. Jadi bagaimana caranya membuat pasien-pasien TBRO mungkin ya, TBXDA segala macam itu tetap bisa produktif selama dia masa pengobatan. Ya. Ternyata MSS itu punya programnya, cuma kita nggak tahu. Ya. Setelah kami diskusi itu dia punya programnya. Nah ini makanya ini menjadi salah satu yang peran dia bagaimana memberdayakan, bukan memperdayai ya, memberdayakan pasien-pasien TB ini untuk bisa tetap mendapatkan penghasilan. Gitu. Sekarang saya kira cukup banyak caranya, dagang online, ya kan? Atau usaha apa, peternakan apa yang mungkin dia bisa lakukan di rumah, ya. Tapi dia tetap bisa bekerja, tetap bisa menghasilkan uang. Ya, bekerja itu kan, maksud saya khawatirnya persepsinya itu harus ngantor, harus apa. Ini yang sedang kita diskusikan. Kami juga pernah menjajaki dengan beberapa perusahaan besar ya, untuk menggunakan CSR-nya dia untuk bisa membuat suatu dan inkubasi usaha bagi pasien-pasien ini. Jadi tetap di rumah dia tetap bisa bekerja. Nah ini merupakan proses, tapi ini harus tetap kita lakukan. Apalagi sekarang dengan digital teknologi kan semua mungkin. Ya. Kalau dia relasinya dia banyak, dia bisa jualan. Ya. Tinggal kita pertemukan siapa yang punya barangnya. Itu hal itu yang coba kita lakukan. Ya. Jadi kita balik lagi ke yang pertama, kita harus tahu dulu ini masalahnya apa, sehingga kita bisa menawarkan solusinya. Ya. Mungkin saja kalau tadi proses untuk memberdayakan masih cukup lama,
Saya kira organisasi di Banten itu bisa menghubungkan dengan lembaga-lembaga donasi katanya. Saya kira cukup banyak lembaga donasi kayak KBW apalagi ya banyak. Nah ini menjadi, saya kira menjadi suatu peluang ya bagi organisasi-organisasi ini untuk bisa menyambungkan. Karena kadang-kadang begini, filantropis ini juga bingung dia bagaimana menyalurkan dananya. Kan dia juga bingung, dia diberikan amanah ya, dari para pemberi donor. Kadang-kadang pemberi donor juga ada yang mentek gitu. Saya nyumbang untuk pasien TB loh ya, ada kayak gitu. Tapi dia bingung, aku nyari kemana ini? Nah, jadi saya kira nanti Mas Budi Pop TV segala macam bisa membuat suatu diskusi gitu ya, atau menyebarkan fasilitasi antara lembaga-lembaga ini dengan ini, supaya mereka sama-sama diuntungkan gitu. Dia tahu cara menyalurkan bantuannya, satu lagi tahu cara meminta bantuan kemana kan gitu. Sehingga hal-hal itu bisa kita, itu tuh cara gitu Mas. Itu yang coba saya pahami adalah temukan dulu masalahnya apa, kemudian coba fasilitasi, cari siapa yang bisa membantu. Kalau dari organisasi yang tidak bisa membantu, cari organisasi lain yang bisa membantu. Nah, tentu saja inilah pentingnya suatu komunitas tadi, berbagi, sharing information itu sangat penting. Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya, tetapi kita tahu kemana kita minta tolong. Itu ya, mungkin perjalanan di sini. Ini memang menghadapi keluarga yang jangankan stigma ekonomi, obat aja kalau minum obat itu pengalaman nih, suaminya harus minum obat, diawasi sama istrinya, padahal istrinya baik banget gitu ya, itu suaminya malah yang marah, ngapain sih nyuruh obat gitu. Jadi kalau ini terbalik, ya kan? Suaminya nggak mau berobat mungkin, tapi karena dampak tekanan ekonomi sehingga muncullah stigma dari istri. Ini memang. Nah, saran saya sih Mbak, untuk pendekatan edukasi bisa libatkan orang luar yang tetapi yang punya pawang. Misalnya dari keluarganya dia siapa, atau dari RT RW, lurah kalau perlu buat semacam edukasi bukan khusus untuk dia, tapi buat semacam pertemuan kecil di RT. Ini untuk contoh kasusnya, jangan dia, yang lain saja, tetapi sebenarnya menceritakan adalah kasus yang serupa dengan dia. Jadi libatkan RT untuk melakukan edukasi bukan khusus kepada dia, tapi di warganya, RW, kalau perlu kelurahan. Nah, kalau untuk terkait ekonomi memang pasti berdampak ekonomi. Yang Pak Amran sampaikan tadi juga benar, sekarang sudah ada online. Tetapi jika ada lembaga yang bisa menjembatani, ini pengalaman kami, ada bekerja sama dengan Kemensos. Jadi ada bantuan dari Kemensos juga untuk yang terdampak atau yang kena masalah itu kebetulan di kami itu HIV. Jadi dapat bantuan. Saya pribadi pernah dapat bantuan dari salah satu staf di Aramco untuk memberikan dananya untuk pasien. Untuk apa nih? Kemudian karena kami terpikirnya waktu itu adalah pasien HIV, karena waktu itu TB ini kan gak ada kasus cerita begini ya. Nah itu akhirnya kami larikan ke pasien HIV yang punya usaha. Itu untuk mengembangkan usahanya. Kalau yang belum ada usaha, ini melalui Kemensos. Kemensos ini kita ada dana hibah yang untuk UMKM. Jadi yang untuk baru itu kemudian usaha. Tapi memang dia harus punya proposal kecil. Mau ngapain nih dengan dana diajukan? Kalau nggak salah waktu itu 13 juta. Kan lumayan ya. Artinya untuk awal mengatasi ekonomi dampak dari kasus TB-nya itu. Karena kan artinya udah berdampak ekonomi kan. Itu mungkin juga bisa dibantu dalam TB atau punya jaringan dengan Kemensos. Cobalah, karena HIV bisa, yang kena kasus HIV itu bisa dapat dari itu.
Ini untuk kaitannya membangun UMKM mereka ya, usaha kecil mereka gitu, baik membangun atau melanjutkan gitu. Jadi saya pikir itu langkahnya. Yang pertama, cobalah cari orang-orang terdekat yang punya power, ya. Kemudian libatkan juga pamong setempat, ya, baik itu pamong agama, dan kalau perlu disampaikan dampaknya kalau tidak berobat tuntas, kenapa, akan menjadi apa. Terus biayanya akan lebih mahal pengobatannya, apalagi kalau udah MDR, apalagi nanti XDR. Sementara pemerintah pasti ada keterbatasan untuk membiayai. Nah itu tuh perlu disampaikan ke mereka. Nah karena ini agak sensitif, karena agak sulit keluarga, libatkan masyarakat, tokoh masyarakat setempat. Gitu. Jadi jangan kita maju sendiri, karena kalau maju sendiri nggak kuat. Gitu. Jadi ajaklah pamong setempat, libatkan tokoh-tokoh masyarakat, buat tidak khusus untuk keluarga itu. Karena ini dampaknya kan buat yang lain, rumah yang lain, bukan hanya dia saja. Ya itu saran saya. Ya, masih. Baik, terima kasih Mudi dan Pak Imran. Dari Haji, gimana? Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Nurul dari Aliansi Jurnalis Independen Jakarta atau Jakarta. Kebetulan adalah sebuah organisasi jurnalis yang kita juga belakangan bahkan beberapa tahun yang lalu kita sudah fokus juga untuk upaya edukasi terutama kepada jurnalis ya, kepada jurnalis untuk penulisan isu-isu soal TB gitu. Dan kemarin banget kita juga baru melakukan diskusi dengan Top TB, terutama itu dengan teman-teman stakeholder lainnya untuk bagaimana kemudian jurnalis bisa aware dan juga bisa mengeksplorasi soal isu TB ini lebih baik lagi gitu, karena sangat banyak sekali kan sebenarnya masalah yang bisa dieksplor, dan ini penting untuk semua tahu gitu bahwa TB memang sangat butuh untuk diperhatikan gitu. Nah, kalau yang saya ingin tanyakan tadi kan bicara soal perpres yang akan segera ada gitu. Nah, yang saya tahu itu kan kalau selama ini itu soal TB juga dilepas dengan ketimpangan gender gitu, dalam artian proses entah itu dari penemuan atau investigasi kontak, terus juga pengobatan itu banyak keluhan yang datang tuh bahwa perempuan mempunyai beban ganda atau semacam kesulitan yang ganda gitu untuk bisa mengakses kesehatan terkait TB gitu. Nah, apakah kemudian nanti di perpres itu akan ada sebuah kekhususan atau program atau katakanlah dalam terutama di tenaga kerjaan kan, karena kita tahu bahwa kadang perempuan itu tidak lanjut kerja atau tidak bisa sampai ke pucuk pimpinan atau terus bekerja itu karena memang dia perempuan yang harus merawat anak dan sebagainya, terus juga potensi dia untuk kena TB itu kan bisa jadi semakin besar untuk mengeluarkan ke anak-anaknya, ke keluarganya gitu, karena sini di rumah gitu. Nah, kalau dari Pak Imran sendiri atau dan Ibu terus Mbak Seli juga, bagaimana kemudian yang dibutuhkan gitu di perpres ini tentang pengaruh kesamaan gender ini gitu, apakah nanti hal-hal apa yang perlu diperhatikan di sini gitu ketika misalnya ada perpres ini dan bisa mengakomodir teman-teman terutama dari gender, terutama perempuan juga misalnya, itu untuk bisa terakomodir gitu dan tidak semakin terdiskriminasi bahwa dia penderita, bahwa dia juga perempuan yang selama ini tuh lekat dengan stigmatisasi yang lebih kental. Misalnya kayak ada sebutannya kayak misalnya apalagi juga di media juga kan, misalnya masih banyak PR-nya juga untuk gender ini gitu. Terus jadi yang pertama tuh soal bagaimana kemudian perpres ini nanti akan bisa mengakomodir pengaruh kesamaan gender dalam kasus ketenaga kerjaan dan juga hak pekerja gitu. Nah, yang kedua itu kan sekarang kan COVID gitu, COVID dan pemerintah merestrukturisasi atau menganggarkan anggaran itu lebih kepada COVID, dan itu dampaknya bisa memangkas ke beberapa program yang selama ini itu kayak dijalankan gitu. Terutama juga mungkin kemarin tuh saya dengar di diskusi memang TB juga salah satu yang kena pangkas
dan semakin terbatas gitu. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah TB itu tetap bisa dijalankan dengan optimal meskipun dengan adanya berbagai pemangkasan, terus juga berbagai pembatasan ini gitu. Terus mungkin dari saya, terima kasih banyak. Kalau kita bicara tentang perspektif gender, saya kira TB ini suatu program, suatu hal yang tidak sensitif. Artinya tidak dibedakan. Penyakit TB ini tidak membedakan laki perempuan. Justru kalau dilihat secara statistik ya, laki-laki itu lebih banyak terkena tuberkulosis. Dan dari hasil studi juga, laki-laki itu lebih banyak meninggal karena TB. Jadi kalau dilihat pasien TB yang meninggal itu lebih banyak yang laki dibanding perempuan. Jadi kalau dilihat itu nanti di dalam bagannya itu condong berat ke laki yang meninggal itu jauh lebih banyak. Nah ini justru menurut saya perlu diteliti lagi gitu ya. Kenapa laki-laki kok lebih rentan? Mungkin tadi merokok. Yang kedua tadi terkait dengan dia ini malah menjadi tulang punggung keluarga untuk bekerja. Jadi meskipun dia sakit, dia harus terus bekerja. Sehingga dia kesempatan dia untuk bisa berobat dengan tuntas, ya, memperbaiki fisiknya, itu jadi lebih terbatas dibandingkan dengan perempuan. Jadi kalau menurut kami TB itu tidak termasuk yang gender sensitif, tidak ada diskriminasi. Kami pun kalau mengobati juga tidak ada masalah. Ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Mbak? Efisiensi anggaran. Anggaran, ya. Jadi untuk anggaran sendiri, program TB itu termasuk yang cukup beruntung ya. Kita untuk 2021 ini mendapatkan tambahan anggaran sekitar 2,5 triliun dari Presiden. Ya, itu untuk kesehatan. Dan ini kita manfaatkan untuk pembelian obat, kemudian nambah untuk biaya laboratorium. Ya. Itu kita banyak. Kemudian yang istimewa juga begini, karena anggarannya cukup banyak, maka anggaran ini tidak hanya dikerjakan hanya oleh Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, tetapi kita tahu bahwa preventif, promotif itu penting. Sehingga kegiatan juga kami dana tadi kami berikan juga kepada Dirjen Kesehatan Masyarakat untuk promosi kesehatan, untuk deteksi dini pada anak-anak, ya, kemudian di sekolah, di PAUD, kemudian bagaimana penanganan tuberkulosis di tempat kerja, kesehatan lingkungan, itu kita berikan juga. Kemudian bagaimana perbaikan renovasi untuk rumah sakit yang bisa menangani TB desa obat itu juga kita berikan. Jadi kalau TB sendiri kita cukup beruntung ya, di pusat ya, karena uangnya banyak. Kemudian tadi kalau dilihat ditanyakan apakah ada pemotongan, ya ada pemotongan. Tetapi kami juga sudah diskusi dengan teman-teman Proren, Biro Perencanaan, agar pemotongannya tidak banyak ngambil yang dananya tinggi. Ya. Justru Pak Menteri sampaikan juga bahwa dana untuk penanganan COVID ini ada kalau nggak salah 100 triliun, cukup banyak. Ya. Dan beliau sampaikan bahwa sebetulnya TBC ini kan sama dengan COVID pencegahannya. Ya. Lab-labnya juga, lab-lab tinggi dipakai untuk COVID juga. Artinya uang yang 100 triliun tadi, saya lupa angkanya, itu idenya adalah
sekaligus gitu loh, beresin infrastrukturnya COVID sekaligus TBC. Researchnya juga seperti itu. Researchnya TB dengan COVID itu jadi satu. Jadi uangnya justru tidak berkurang, malah nambah. Permasalahannya kalau saya bukan hanya pada masalah uang, tapi justru lebih ke arah SDM. Orang-orang yang ngurusin TB itu banyak dipakai untuk ngurusin COVID ya. Dokternya, kayak tadi dokternya bilang, wah saya nggak pernah lagi ngurusin TB nih. Rumah sakit persahabatan itu tahun kali ya untuk ngurusin TB, tapi sekarang sudah mulai buka. Ya. SDM-nya, dokternya, perawatnya, itu yang tidak bisa diganti dengan uang. Meskipun ada uangnya, tapi tetap tidak bisa jalan. Ya. Jadi sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk TB ini, tapi disinergikan dengan tata laksana COVID. Karena seperti yang saya sampaikan tahun lalu, nggak mungkin TB itu bisa bersaing dengan COVID isunya, kan? Jadi cara paling efektif ya kita bisa kembali ngurusin TB adalah segera mengakhiri COVID supaya orang bisa lagi kembali ngomong yang lain. Bukan hanya masalah TB yang bermasalah sekarang. Stunting naik lagi, ya kan? Kenapa? Masyarakat tutup. Gimana cara mendeteksi atau apa? Memantau perkembangan kalau pasien ditutup? Imunisasi, hancur juga. Karena nggak ada posyandu, nggak ada orang yang turun. Nggak mungkin orang bisa ngomong sekarang, oh imunisasinya jelek, COVID-nya orang harus manusia menangani. Nggak mungkin. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin kita beresin COVID-nya supaya TB-nya cepat kembali. Jadi isunya kalau saya lihat percuma kita bersaing dengan COVID. Yang bisa adalah kita dompleng supaya jalan. Karena sekarang harusnya ini orang ngomong COVID ya. Tinggal ngambil COVID dan TB. Yang bisa COVID hilang tinggal TB, nggak bisa. COVID dan TB. Jadi isunya kayaknya seperti itu. Kita tetap harus menggaungkan bahwa jadi jangan sampai TB-nya itu hilang, hilang dari isunya, tetapi juga kita nggak bisa menghilangkan COVID-nya, karena isunya masih tetap santer. Justru yang bisa kita lakukan tadi kayak integrasi. Gimana caranya nanti uangnya bisa nggak pada saat vaksinasi COVID, gitu, sekaligus dilakukan screening TB. Kan orangnya nunggu di situ. Pas nunggu ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, betul lama enggak? Kan datanya ada semua. Nah, nanti data ini bisa ditindaklanjuti oleh puskesmas 3 minggu kemudian. Kan nggak apa-apa. Orang TB kan nggak ada yang mati dalam waktu 2 hari. Kan nggak ada. Masih bisa. Nah, tapi tetap harus ditindaklanjuti dengan kunjungan rumah, dengan apa. Jadi coba kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mensinkronkan. Begitu ya Pak ya? Untuk pengemudi nggak tambahan? Mungkin saya menambahkannya terkait gender, tapi kalau anggaran karena yang paling murah. Kalau terkait gender, memang bahwa hak pasien itu untuk memperoleh akses pelayanan itu tidak mengenal jenis kelamin, asal usul maupun asalnya dari daerah mana gitu ya. Jadi yang tadi Pak sampaikan bahwa kasusnya memang banyak di laki, meskipun sedikit sekali perbedaannya ya datanya. Jadi artinya ini penyakit yang tidak mengenal mau perempuan, laki, anak-anak. Jadi ketika kita yang laki sakit, suami sakit, memang istri lah yang harus menopang.
Tetapi pada saat satu sisi istri yang sakit, suami tetap menopang. Betul, kalau memang perempuan ini punya multi fungsi ya. Bahkan kalau bapak sakit bisa seminggu. Tapi kalau ibu sakit harusnya seminggu istirahat, harus dipaksakan 2 hari sehat. Itu memang karena kalau suami sakit semua masih bisa dibereskan oleh istri, ibu. Tetapi begitu istri sakit, semua rumah berantakan. Ini memang ada seperti itu. Ya kan kita alami. Bukan berarti mengecilkan hati bapak-bapak, karena bapak-bapak memang fungsinya untuk bekerja. Tetapi istri pun sekarang fungsinya ada bekerja, ada ngurus anak, ada ngurus suami, ada istilah di dapur, sumur, kasur, gitu kan ya. Tetapi dalam menerima akses layanan terkait TB itu tidak pernah mengenal bahwa dia perempuan, apalagi didahulukan, perempuan ditinggalkan, itu tidak. Ya, jadi sama, itu sama. Dan yang perlu diingat adalah bahwa TB ini bisa disembuhkan. Artinya kalau suami sakit kemudian 6 bulan diobati sembuh, kan artinya bisa produktif lagi, bisa bekerja lagi. Jadi itu perlu diingat. Begitu juga istri kalau sakit TB kan bisa diobati dan bisa disembuhkan. Artinya istri pun masih bisa tetap produktif. Jadi betul sekali bahwa di masalah TB ini saya rasa untuk masalah ketimpangan gendernya sangat kecil gitu. Cuma memang itu aja sih tambahannya gitu, memperjelas tadi. Mungkin ya. Justru sebetulnya di sini kita perlu peran yang lebih dari perempuan. Artinya mengedukasi. Bagaimana peran yang tadi Bu disampaikan, peran sentral perempuan sebagai ibu itu kan penting. Artinya kalau dia tahu bagaimana menata laksana TB, ya kan, pencegahannya seperti apa, itu akan sangat bagus. Bukan dari sisi negatifnya ya, tapi dari sisi positifnya kita melihatnya. Gendernya itu adalah kita lihat peran pentingnya di keluarga itu seperti apa. Belum lagi ibu-ibu ini kan lebih banyak bersosialisasi ya, ikut arisan, ikut pengajian, gitu kan. Nah, bagaimana bisa menjadikan mereka itu sebagai agent of change, membawa informasi-informasi yang benar kepada komunitasnya. Apalagi menangkal hoax gitu loh. Hoaxnya TB kan banyak banget. Oh, TB nggak bisa disembuhkan. TB itu penyakit turunan. TB itu penyakit guna-guna santet. Nah, kalau sakit TB nggak bisa sembuh, itu kan banyak. Tapi kalau kita bisa memberikan edukasi yang benar kepada para wanita, kepada para wanita, perempuan, dan mereka bisa menyampaikan ke orang lain, itu kan sangat baik. Jadi coba kita lihat perspektifnya, bagaimana memberdayakan perempuan ini agar bisa menjadi agent of change terkait dengan tuberkulosis. Saya kira gitu. Ya, mungkin Mbak Seli bisa berikan contoh. Waktu setelah sakit itu gimana di rumah? Apakah hasilnya bisa memberikan informasi yang benar, TB itu bisa